Oke baik, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin masuk ya, bisa kalian cek sendiri. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih bagus dan lebih baik seperti laga kemarin malam, dimana saya akan membahas sekitar ada 10 laga liga-liga top Eropa. Oke baik, langsung saja di laga pertama saya membahas pertandingan dari Norwegia Eliteserien. Di laga ini Bodo Glimt menghadapi Trondheim Godsets. Tim yang diunggulkan yaitu jelas Bodo Glimt ya. Di mana kedua tim ini sama-sama memiliki ada beberapa pemain mereka yang akan absen. Dan peringkat sementara di mana Bodo Glimt berada peringkat 2 dengan meraih 13 poin dari 5 laga. Tim tamu Trondheim Godsets berada di peringkat 4 dengan meraih 10 poin. Kesimpulan ya, kedua tim ini hanya selisih 3 poin saja. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri masih berada di over goal. Di laga yang kedua saya membahas pertandingan dari La Liga 2 Spanyol. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Espanyol menghadapi Real Sporting atau Sporting Gijon. Dari 5 laga terakhir untuk Espanyol 1 kemenangan 4 seri. Gijon dari forma 5 laga terakhir mereka hanya mampu meraih 2 kemenangan saja. Jadi untuk laga ini menurut pengalaman versi saya sendiri masih terlihat cenderung berada di under goal untuk laga Espanyol. Oke next, selanjutnya di laga yang ketiga saya membahas pertandingan tuan rumah Valencia menghadapi Alaves. Di laga ini tim yang diunggulkan Valencia. Ada 3 pemain tidak akan bermain untuk tuan rumah Valencia, sedangkan Alaves hanya 1 pemain saja. Dari peringkat sementara Valencia berada di peringkat 8, Alaves berada di peringkat 12. Dari pengamatan laga ini menurut versi saya sendiri masih berada di under goal. Oke next, selanjutnya di laga yang keempat saya membahas pertandingan tuan rumah AS Roma. Dari 5 pemain tidak ada pemain Roma yang mengalami cedera untuk laga ini. Sedangkan Juventus ada 2 pemain dan 3 pemain berikutnya masih diragukan. 5 laga terakhir untuk Roma mampu meraih 2 kemenangan 1 seri, sedangkan forma Juventus dari 5 laga terakhir hanya mampu meraih 3 seri dan 1 kemenangan saja. Sedangkan dari peringkat sementara Roma peringkat 5, sedangkan Juventus peringkat 3. Jadi untuk laga ini rekomen masih cenderung berada di under goal, dari handicap masih di Juventus. Oke next, selanjutnya saya membahas pertandingan tuan rumah AC Milan menghadapi tim tamu Genoa. Jadi untuk laga ini dari over-under masih belum stabil ya, melihat dari dan pemain ini cukup banyak pemain Milan yang akan mengalami cedera. Sedangkan untuk Milan peringkat sementara mereka berada di peringkat 2, sedangkan Genoa peringkat 12. Jadi untuk laga ini masih terbuka berada di Milan for handicap. Selanjutnya di laga yang ke-6, untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Verona menghadapi Fiorentina. Tim yang diunggulkan masih Fiorentina mengukur handicap. 5 laga terakhir untuk tuan rumah Fiorentina hanya mampu meraih 4 kemenangan 1 seri 1 kekalahan, sedangkan Verona dari 5 laga terakhir 2 seri 1 kemenangan 2 kekalahan. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Verona berada di peringkat 15, sedangkan Verona berada di peringkat 8. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri rekomen berada di Verona menahan handicap analysis score di under goal. Oke next, selanjutnya di laga yang ketujuh saya membahas pertandingan tuan rumah Empoli menghadapi Frosinone. Di laga ini tim yang diunggulkan yaitu Empoli mengepur handicap. Ada 3 pemain tidak akan bermain untuk Empoli, Frosinone ada 2 pemain saja. 5 laga terakhir untuk Empoli hanya mampu meraih 2 kemenangan, sedangkan Frosinone dari 5 laga terakhir 1 kemenangan dan 4 seri. Menurut versi saya sendiri masih baik berada di Empoli menahan handicap untuk analysis score di under goal. Oke baik, selanjutnya saya membahas pertandingan tuan rumah Liverpool menghadapi Tottenham Hotspur dari lanjutan Liga Premier Inggris. Untuk laga ini dari line up pemain hanya 4 pemain tidak akan bermain untuk Liverpool, sedangkan Tottenham di laga ini sekitar ada 6 pemain. Melihat dari forma 5 laga terakhir untuk tuan rumah Liverpool hanya mampu meraih 2 kemenangan dan 1 seri, sedangkan Tottenham dari 5 laga terakhir mereka hanya mampu meraih 1 kemenangan dan 1 seri ya, berarti 3 laga berikutnya menelan kekalahan. Dari peringkat sementara, tuan rumah Liverpool masih tertahan di peringkat 3, sedangkan Tottenham berada di peringkat 5. Rekomen untuk laga ini berada di over goal untuk handicap masih Liverpool win atau plus 1. Oke baik, selanjutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Chelsea menghadapi tim tamu West Ham. Untuk laga ini tim yang diunggulkan yaitu adalah Chelsea mengukur handicap, walaupun dari line up pemain memang sangat banyak pemain Chelsea mengalami cedera, yaitu sekitar ada 9 pemain sudah dibebaskan akan absen. Dan 3 pemain berikutnya masih diragukan, tetapi Chelsea masih mengepur handicap sangat luar biasa. Dari peringkat sementara Chelsea pada peringkat 8, West Ham peringkat 9. Kedua tim ini hanya selisih 2 poin saja. Untuk laga ini masih di Chelsea for handicap analysis score di over goal. Selanjutnya di laga yang terakhir saya membahas pertandingan tuan rumah Brighton menghadapi tim tamu Aston Villa. Di laga ini tim yang diunggulkan yaitu Aston Villa mengukur handicap. Line up pemain untuk Brighton di laga ini sekitar ada 9 pemain akan absen, sedangkan untuk tim tamu Aston Villa itu ada sekitar 4 pemain saja. Jadi dari 5 laga terakhir Brighton memang tidak begitu baik, tapi for handicap cukup rendah.
Rekomen laga ini di over goal saja, handicap masih di Aston Villa. Oke baik, itu dia mengenai dari 10 laga yang sudah saya bahas, kemudian lebih lanjut saya info di grup. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga. Enemy contact on the radar. Starboard turn.